Oh. Jadi kalau misalkan di ada jam itu dan kan sebelum jam 12 jadi kalau itu Baik, selamat sore. Selamat bertemu lagi dengan webinar yang diselenggarakan oleh forexnews.com bersama tim market analis dan edukasi forexnews.com. Bersama saya Coach Rizudi di sini. Di sore hari ini kita akan membahas mengenai cara mengenal juga dimanfaatkan tentunya indikator moving average convergence divergence atau yang biasa kita kenal dengan nama MACD. Ya, kita lanjutkan saja. Kita mulai dari yang pertama. Kita akan bicara dulu dari sejarah MACD. MACD adalah sebuah indikator yang dikreasi atau diciptakan oleh seorang profesor yang bernama Gerald Apple di akhir tahun 1970-an. Beliau adalah seorang dokter yang berasal dari Amerika Serikat, tapi dia juga aktif di perdagangan saham pada waktu itu ya. Dan dia mengembangkan sebuah indikator teknikal yang bernama Moving Average Convergence Divergence yang akan kita bahas ini, atau MACD yang kita sering kenal namanya MACD. Nah, MACD ini pada dasarnya dia ciptakan untuk mengenali atau mengidentifikasi perubahan arah harga di pasar saham. Yaitu sekilas saja mengenai sejarah dari MACD itu sendiri. Nah, ini adalah bentuk tampilan atau penampakan indikator MACD yang diplot di grafik. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya perlu menyampaikan bahwa disarankan atau diminta untuk tidak mengklik tombol apapun. Disarankan untuk tidak mengklik tombol apapun kecuali chat ya. Kalau Anda ingin bertanya, silakan Anda melakukan chatting saja di chat box yang ada. Untuk Ardian Syah Al-As'ari tidak ada nada suara sama sekali. Kalau tidak ada suara, saya tidak bisa bantu. Mungkin saya akan kembali ke slide yang pertama, coba ya. Oke. Untuk Ardian Syah Al-As'ari itu saya tidak bisa komunikasi karena beliau juga tidak bisa mendengar saya. Pak Ardian Syah, tolong ikuti. Sebentar ya. Kalau Pak siapa tadi yang bisa mendengar tapi kecil, Pak Dani disarankan untuk menggunakan headset. Ya, disarankan untuk menggunakan headset atau apa sih namanya earphone ya. Kalau Anda pakai komputer laptop atau pakai handphone disarankan untuk pakai earphone sebab kalau pakai laptop atau earphone, handphone memang suaranya terdengar kecil. Beda kalau Anda pakai PC dan Anda sambungkan ke speaker. Jadi kalau pakai laptop, pakai tab mungkin iPad, pakai handphone juga itu disarankan untuk pakai earphone ya atau headphone. Kalau yang lain tadi siapa? Sudah cukup jelas ya. Oke, Pak Dani ya. Pak Dani, silakan pakai infonya Pak Dani.
Oke, Pak Ardiansyah, nah ini sepertinya sudah bisa dengar suara saya, Pak Ardiansyah ya. Oke, ya kita lanjut saja. Oke, kita tadi sudah mana ya? Kita tadi sudah sampai ke sini. Nah ini tampilan MACD yang kalau Anda pasang di chart seperti ini tampilannya, dia berada di subframe atau di bawah chart utamanya. Kalau beda dengan moving average, kalau moving average yang moving average saja, MA saja, kalau Anda pasang dia akan berada di sini, di area chartnya. Tapi kalau MACD dia berada di bawahnya. Nah, MACD ini punya 3 komponen. Yang pertama yang perlu kita lihat adalah yang namanya histogram. Yang histogram ini yang garis-garis tegak ini ya, yang warnanya hitam kalau di sini. Jadi kalau indikator teknikal Anda bisa modifikasi warnanya sesuai dengan keinginan Anda. Yang penting bisa terlihat dengan jelas dan enak untuk Anda lihat. Nah, di sini saya memakai warna hitam untuk histogram. Histogram ini juga bisa diubah-ubah ya ketebalannya. Kemudian ada yang namanya MACD signal line yang merah putus-putus ini. Anda juga bisa kalau mau pakai garis yang lurus bisa, lebih tebal dari ini juga bisa, warna lain juga bisa. Dan yang ketiga adalah komponen zero line yang ini, yang garis mendatar horizontal ini. Ya, ini namanya kita sebut zero line. Jadi ada 3 komponen MACD. Sekali lagi yaitu histogram, MACD signal line, dan zero line. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, kan chatbox sudah saya aktifkan. Kalau Anda mau bertanya, silakan langsung saja ketikkan pertanyaan Anda di chatbox yang sudah tersedia. Oke, kita lanjutkan. Oke, ya seperti yang saya jelaskan tadi, MACD standar yang merupakan bawaan dari MetaTrader Platform memiliki 3 komponen, yaitu zero line, histogram, garis-garis vertikal itu tadi. Kemudian MACD signal line yang biasanya ditampilkan dengan garis merah putus-putus. Sekali lagi warna, ketebalan garis Anda bisa ubah-ubah sesuai dengan keinginan Anda. Oke, jadi ada 3 komponen, zero line, MACD signal line, dan histogram. Nah, histogram sendiri itu merupakan alat yang kita bisa jadikan indikator untuk mengenal tren yang terjadi itu cukup kuat atau tidak. Gampangnya kalau histogramnya semakin panjang histogramnya itu menunjukkan momentum trennya bertambah besar. Dengan kata lain, trennya makin kuat. Kalau dia lagi tren turunnya makin kuat. Kalau dia lagi uptrend, uptrendnya juga makin kuat. Nah, sebaliknya, jika histogramnya makin pendek, itu merupakan indikasi bahwa momentumnya semakin berkurang. Ya, jadi kalau kita melihat ada satu tren, harga bergerak turun, MACD histogramnya itu makin panjang, itu indikasi bahwa momentum momentum itu tekanan yang diperoleh harga waktu itu cukup besar. Jadi kalau di downtrend histogramnya panjang berarti momentum bearisnya besar. Kalau di uptrend histogramnya panjang juga itu berarti momentum bullishnya juga besar. Nah, sebaliknya jika histogramnya makin pendek itu merupakan indikasi bahwa momentumnya semakin berkurang. Nah, MACD juga bisa dimanfaatkan untuk mencari entry signal. Entry signal yang dimaksud di sini itu adalah sinyal buy atau sinyal sell. Bagaimana cara melihat sinyal buy atau sinyal sell berdasarkan MACD ini? Kita berpatokan pada histogram dan MACD signal lainnya. Jadi kita berpatokan pada histogram. Ingat histogram tadi yang mana? Yang garis vertikal. Dan MACD signal lainnya. MACD signal lain yang mana? Yang di contoh yang saya kasih lihat tadi adalah garis merah putus-putus yang dia bentuknya itu seperti ini ya, seperti kurva. Kalau histogram dia panjang garis-garis vertikal ke bawah dan ke atas. Kalau yang MACD signal lain itu dia begini. Ya, jadi yang garis merah putus-putus. Yang berdasarkan contoh yang saya kasih lihat tadi. Kemudian sinyalnya adalah ketika MACD signal line, dicerna dulu kalimatnya ya. Ini agak-agak kalau pakai kalimat memang agak susah menjelaskannya, tapi akan lebih gampang kalau nanti kita lihat gambarnya. MACD sinyal sell atau sinyal buy berdasarkan MACD ini adalah ketika MACD signal line dalam tanda kutip melepaskan diri dari histogram. Ketika MACD signal line melepaskan diri dari histogram, itulah sinyalnya. Jadi di saat itulah nanti kita bisa buy atau bisa sell. Bentuknya berbeda. Sinyal buy adalah
ketika MACD signal line itu lepas dari histogram di bawah zero line. Ya, jadi ada 3 komponen, kita ingat sekali lagi, histogram, MACD signal line, dan zero line. Nah, sinyal buy atau buying signal adalah ketika MACD signal line lepas dari histogram di bawah zero line. Zero line, histogram, MACD signal line, ketika dia lepas, kalau kita lihat tadi kan dia ada di beberapa situasi dia nempel ya. Nah, ketika dia lepas, itulah sinyal buy-nya. Di bawah zero line. Sementara kalau sinyal sell-nya atau selling signalnya adalah ketika MACD signal line lepas dari histogram di atas zero line. Dicerna dulu saja kalimatnya. Saya ulangi sekali lagi, sinyal buy adalah ketika MACD signal line lepas dari histogram di bawah zero line. Sebaliknya, sinyal sell adalah ketika MACD signal line lepas dari histogram di atas zero line. Nih, contohnya seperti ini. Yang saya maksud dengan lepas itu seperti ini. Anda perhatikan gambar layar Anda. Kalau kita melihat ini, area yang saya lingkari dengan warna hijau, hijau lah ya, anggaplah warna hijau. Nah, kalau kita lihat di sini kan dia histogram dengan signal line yang merah, histogram yang hitam, yang vertikal, zero line-nya yang ini, yang mendatar, putus-putus, benar-benar horizontal. Dari sini ke sini kan kita bisa melihat bahwa MACD signal line dengan histogram itu berdempet ya. Nempel lah dia, nempel. Nah, ketika dia mulai lepas, Anda bisa lihat di sini histogram dengan MACD signal line itu sudah mulai terpisah. Nah, ini yang saya sebut dengan lepas itu seperti ini. Dia terpisah. Nah, ketika situasi seperti ini terjadi di bawah zero line, inilah yang menjadi sinyal buy-nya. Sinyal sell-nya sebaliknya. Nah, dia naik, lihat MACD signal line-nya dia naik, histogram juga makin tinggi ya, histogramnya yang vertikal. Dari sini sampai dengan sini, ya, dari sini sampai sini, dia masih nempel. MACD signal line masih nempel dengan histogram. Oke. Nah, ketika sampai di sini, Anda bisa melihat bahwa MACD signal lainnya sudah berada di sini, tapi histogramnya masih berada sampai di sini saja. Di saat itu, kita bisa melihat bahwa MACD signal line sudah terpisah dari histogram. Inilah yang saya maksud dengan melepaskan diri tadi dalam tanda kutip. Saya sebut melepaskan diri dalam tanda kutip karena memang saya bingung mau mengatakannya seperti apa kalimatnya. Jadi saya pakai istilah melepaskan diri. Nah, definisi melepaskan diri itu seperti ini. Nah, ini kalau dia di bawah zero line seperti ini buying signalnya, di atas zero line ini selling signal. Oke, dia masuk lagi, dia lepas lagi di sini, ini selling signalnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa konfirmasi sinyal seperti ini biasanya tidak terjadi persis di candlestick yang ini misalkan. Kalau ini kita tarik garis lurus ke atas, ini kan di sini. Nah, konfirmasi ini mungkin bukan di sini, mungkin di candle yang ini atau yang ini yang selanjutnya. Jadi pasti ada lag, ya, pasti ada jeda antara kemunculan sinyal dengan pergerakan harga. Biasanya harga gerak dulu baru muncul sinyalnya. Kalau itu ciri khas osilator, indikator osilator ciri khasnya seperti itu. Nah, yang selling signal juga sama seperti itu. Jadi kalau kita tarik garis lurus ke atas ini kan mungkin di sini dia. Ya, di sini. Mungkin tidak di sini konfirmasinya. Mungkin ketika harga sudah di sini baru terkonfirmasi selling signal seperti ini. Tetapi khusus untuk MACD, untungnya lag atau jeda antara kemunculan sinyal dengan pergerakan harga itu tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Pada perkembangannya nanti kita akan lihat kita racik di pemilihan periode dalam MACD itu sendiri. Tetapi kita tidak akan sampai di sana dulu. Kita baru akan mempelajari konsep dasar penggunaan MACD itu sendiri. Oke, kita lihat di sini. Ya, dia berdempetan lagi di bawah zero line, lepas lagi dari zero line. Ini adalah buying signalnya. Berdempetan lagi, lepas lagi dari zero line, inilah dulu buying signal.
Ya. Seperti itu cara penggunaannya. Jadi kalau tadi dengan kalimat-kalimat yang panjang, pendefinisian buying signal dan selling signalnya, sekarang sudah menggunakan gambar. Mudah-mudahan lebih mudah untuk dimengerti. Kalau Anda tidak terlalu mengerti kata-kata saya tadi dan penjelasan saya, Anda tinggal ketikkan pertanyaan Anda di chat box, saya akan pantau terus. Begitu muncul pertanyaan, akan saya respon secepat mungkin. Yang jelas nggak sampai nunggu besok. Oke, ini istilahnya cara mengenali sinyal buy dan sinyal sell dengan menggunakan MACD. Baik, kita lanjutkan. Sebagaimana indikator teknikal lain, MACD memiliki kekurangan. Pasti dia memiliki kekurangan. Sebagai osilator, indikator teknikal, dia akan sangat tergantung pada angka-angka periode yang kita masukkan ke dalam parameter MACD itu sendiri. Jadi pengaturan standar dari MACD itu seringkali memunculkan take signal. Tapi tidak selalu, jangan khawatir. Bukan berarti Anda tidak boleh pakai MACD dengan pengaturan standar. Default boleh, tetapi harus hati-hati. Sering memunculkan fake signal, maka dari itu disarankan untuk memakai atau mempergunakan time frame yang memiliki periode yang agak panjang, misalkan time frame dengan grafik dengan time frame 4 jam, 4, atau grafik daily atau harian. Nah, dengan demikian fake signal yang muncul tidak akan terlalu banyak. Fake signal atau false signal ya, sinyal palsu lah istilahnya. Kalau kita sering dengar tertipu oleh indikator kayak gitu, karena muncul fake signal. Untuk caranya seperti itu, pergunakan time frame yang agak panjang, 4 jam atau 1 hari. Untuk 1 jam sebenarnya tidak terlalu direkomendasikannya, tetapi boleh saja Anda pakai time frame yang kecil, cuman Anda harus waspada kemunculan fake signal. Kemudian ada satu yang belum seperti dicantumkan di sini adalah usahakan untuk mengikuti sinyal yang sesuai dengan tren yang berlangsung. Jadi kalau Anda melihat harga berada dalam uptrend, sebaiknya carilah hanya sinyal buy saja. Sebaliknya jika dia berada dalam downtrend, sebaiknya carilah hanya sinyal sell saja. Dengan demikian kita bisa mereduksi potensi kemunculan, bukan mereduksi kemunculan fake signal mungkin muncul, tetapi kita bisa mereduksi atau mengantisipasi untuk tidak mengambil posisi berdasarkan sinyal yang melawan tren. Jadi kuncinya jangan ambil sinyal atau jangan manfaatkan sinyal yang melawan tren. Main amannya seperti itu, playing safe-nya seperti itu. Sebaiknya, sekali lagi, sebaiknya tidak mengambil posisi ketika muncul sinyal trading yang berlawanan dengan arah tren. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mengantisipasi kemunculan fake signal dari MACD itu sendiri. Bukan hanya MACD, sebenarnya untuk semua indikator teknikal juga seperti itu. Nah, MACD juga seperti halnya indikator teknikal lain, seperti stokastik, CCI, apalagi RSI, dan lain-lain, kita juga bisa menemukan divergence dari situ. Ya, sesuai dengan namanya juga ya, mungkin moving average, convergence, divergence. Nah, cara menemukan divergence pada MACD adalah dengan memperhatikan puncak-puncak dan lembah-lembah histogramnya. Kalau kita perhatikan tadi kan yang namanya histogram itu kan membentuk, memang dia berupa garis vertikal, makin panjang, makin pendek, makin panjang, makin pendek. Kalau kita perhatikan dia membentuk seperti ini kan sebenarnya kan, si histogram itu. Jadi kayak puncak, lembah, seperti itu. Dia membentuk puncak dan lembah. Nah, dengan memanfaatkan puncak-puncak dan lembah-lembah histogram itulah kita nanti cari divergence seperti apa. Nah, yang dimaksud dengan bullish divergence kan ada dua, bullish divergence dan bearish divergence. Nah, yang dimaksud dengan bullish divergence adalah ketika lembah grafik makin rendah, grafik yang atas ya, yang cat pakai candlestick itu. Kalau lembah grafik candlesticknya makin rendah, sementara lembah histogramnya makin tinggi, maka itu adalah bullish divergence. Dan bullish divergence akan bisa kita temukan
pada saat histogram berada di bawah zero line. Jadi dua kondisi. Yang pertama adalah ketika lembah grafik candlestick kita makin rendah, tapi lembah histogramnya makin tinggi. Yang kedua adalah histogramnya berada di bawah zero level. Konfirmasinya seperti apa? Konfirmasi dari bullish divergence adalah ketika histogram naik ke atas zero level. Histogramnya naik ke atas zero level itu konfirmasi dari divergence, bullish divergence-nya. Nah, ini gambar berikut ini adalah contoh bullish divergence pada MACD. Kita lihat di sini. Ini yang saya maksud dengan lembah candlestick chart. Lembah candlestick chart satu. Ini lembah histogramnya satu. Ini lembah candlestick chart yang kedua. Ini lembah histogram juga. Lembah ini kita sebut saja lembah candlestick pertama. Ini kita sebut lembah candlestick kedua. Anda perhatikan ketika lembah candlestick kedua lebih rendah daripada lembah candlestick yang pertama, namun di saat yang sama kita bisa melihat lembah histogram lebih tinggi. Yang kedua lebih tinggi daripada lembah histogram yang pertama. Dan histogram pada saat itu berada di bawah zero level atau zero line. Ya, inilah yang kita sebut sebagai bullish divergence. Kita bisa perhatikan perbedaannya dan kita bisa tarik garis menghubungkan lembah yang ini dengan yang ini, lembah chart grafik, lembah candlestick chart yang ini dan lembah candlestick chart yang ini. Kita tarik pakai garis kecil. Kita juga lihat lembah histogram yang pertama dan lembah histogram yang kedua. Kita tarik juga pakai garis kecil. Dengan demikian kita sudah mengenali ada bullish divergence. Bullish divergence biasanya biasanya akan diikuti oleh pergerakan up atau bullish atau bull. Nah, di mana kalau kita sudah melihat ada bullish divergence seperti ini, kapan kita boleh buy? Karena kan bullish divergence seperti yang saya katakan tadi berpotensi diikuti oleh pergerakan up atau bullish. Pertanyaannya kemudian adalah kapan kita bisa buy atau buka posisi buy? Jawabannya adalah kita menunggu sampai histogram naik ke atas zero line. Oke, kita sudah lihat ada bullish divergence. Apakah boleh langsung buy atau juga? Tidak disarankan. Boleh, tapi tidak disarankan. Karena apa? Karena belum terkonfirmasi. Bisa saja nanti harga turun dan lebih rendah daripada lembah yang ini. Gitu kan bisa saja. Nah, tapi lebih baik kita tunggu konfirmasinya. Yaitu ketika yang kita pelajari tadi apa? Ketika histogram sudah naik ke atas zero line atau zero level. Ini dia. Ya kan, ini memang kecil sekali ya. Kalau Anda mengamati ini tidak terlihat. Tapi kalau Anda perhatikan dengan sesama, Anda bisa akan melihat bahwa pada saat ini histogram sudah berada di atas zero. Itulah konfirmasi bullish divergence. Berarti kalau kita tarik garis lurus ke atas, di sini Anda bisa buy. Bukan di sini. Kelemahannya di situ. Ini lagging indicator. Lagging. Dia ada jeda antara konfirmasi sinyal dengan price action. Ada jeda. Nah, kalau bicara divergence, jedanya cukup panjang. Ya. Jedanya cukup panjang. Ini kita lihat ini chart 4 jam. Dari sini ada konfirmasi bullish divergence itu di candlestick yang ini. Konfirmasinya adalah 1, 2, 3, 4 jam kemudian. 4 candlestick kemudian. Artinya itu 16 jam kemudian. Nah, berarti ketika sudah terkonfirmasi barulah boleh Anda membuka posisi buy berdasarkan bullish divergence. Tapi kalau Anda tidak mau pakai bullish divergence gimana ya? Sudah, Anda cukup pergunakan saja ketika histogramnya lepas. Namun bullish divergence biasanya ya, itu kemunculan atau konfirmasi sinyal berdasarkan bullish divergence atau nanti juga ada bearish divergence, itu biasanya akan lebih valid dibandingkan jika kita hanya berpatokan pada peristiwa lepasnya MACD line dari histogram. Ini hanya masalah style. Ini hanya masalah selera. Anda mau pakai yang mana terserah. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Tetapi ingat bahwa tidak ada yang 100% benar. Itulah apa istilahnya dalam tanda kutip artnya trading itu di situ. Itulah kenapa kita membutuhkan manajemen resiko, kita membutuhkan manajemen modal. Oke. Jadi tidak ada yang 100% accurate, itu nggak mungkin ada. Yang kita lakukan hanyalah membaca analisa
ambil peluangnya, dan antisipasi resikonya. That's it. Oke, kita balik ke MACD. Jadi konfirmasinya di sini bullish divergence. Anda bisa lihat next pergerakan harganya adalah benar-benar naik. Itu bullish divergence. Nah, lawannya bullish divergence, silakan kalau ada pertanyaan langsung saja, saya tetap memantau chatboxnya. Lawan bullish divergence adalah bearish divergence. Nah, bearish divergence simply adalah kebalikan dari bullish divergence. Kalau bullish divergence adalah ketika lembah candlestick chart makin rendah, tapi lembah histogram makin tinggi. Bearish divergence adalah kebalikannya, sederhana saja. Bearish divergence adalah ketika puncak candlestick chart-nya makin tinggi, jadi candlestick-nya puncaknya makin tinggi, tapi puncak histogramnya makin rendah. Nah, pada saat itu histogramnya berada di atas zero level, di atas zero line. Nah, konfirmasi dari bearish divergence, balikannya yang bullish divergence ya. Konfirmasi bearish divergence adalah ketika histogram turun ke bawah zero level. Nah, ini contohnya, Anda bisa lihat. Oke, ini kita bisa lihat puncak makin tinggi ya. Ini kita sebut saja puncak yang pertama ini, puncak candlestick chart yang pertama, ini puncak candlestick chart yang kedua. Ini puncak histogram pertama dan ini puncak histogram kedua. Sebenarnya dari sini ke sini juga sudah terlihat ya. Ini juga sudah terlihat puncaknya makin rendah, puncaknya makin tinggi. Ini makin tinggi, makin rendah, makin tinggi, makin rendah. Tapi kita ambil. Tapi karena kalau ingat konfirmasinya kan kalau dia turun di bawah 0, ya kan? Dari sini ke sini, kok ternyata ketika harga bergerak dari sini ke sini, histogram masih tetap berada di atas zero level. Itu berarti bearish divergence-nya belum kunjung terkonfirmasi. Konfirmasi bearish divergence berdasarkan gambar atau contoh ini adalah ketika histogram sudah jatuh ke bawah zero level. Ini dia. Disitulah bearish divergence-nya sudah terkonfirmasi. Dan pada saat itulah Anda baru boleh membuka posisi sell kalau Anda melakukan analisa berdasarkan bearish divergence. Oke, jadi kalau ada divergence hati-hati, kalau ada bullish divergence hati-hati, kalau ada bearish divergence juga hati-hati. Oke, Anda tunggu, benar-benar harus tunggu konfirmasinya. Sekali lagi, using divergence with MACD, menggunakan divergence berdasarkan MACD biasanya jauh lebih aman daripada kita hanya berpatokan pada peristiwa terpisahnya MACD signal line dari histogram. Ada pertanyaan dari Pak Ardiansyah Al-As'ari. MACD bisa digunakan di time frame yang cepat tidak Pak? Apa memang baiknya digunakan di time frame yang lama? Minimal digunakan di time frame berapa Pak baiknya? Oke, cepat di sini mungkin saya mendefinisikannya dengan sing pendek ya. Sementara lama menurut Pak Ardiansyah saya definisikan dengan time frame yang panjang. Seperti yang saya katakan tadi, MACD berpotensi memunculkan fake signal yang cukup besar. Salah satu cara menyiasatinya adalah mempergunakan time frame yang panjang. Ya, panjang. Di contoh tadi saya menyarankan minimal mempergunakan time frame 4 jam. Tetapi kalau Anda mau mencoba dengan time frame yang lebih pendek, saya sih menyarankan jangan mempergunakannya di time frame yang lebih kecil daripada time frame 1 jam. Dengan kata lain, kalaupun Anda dalam tanda kutip dalam tanda kutip berkeinginan untuk mempergunakan MACD di time frame yang lebih pendek, saran saya pergunakanlah di paling pendek itu 1 jam. Walaupun kalau Anda bertanya pada saya tetap prefer di 4 jam ke atas. Tapi kalau mau pakai 1 jam, it's okay, tapi tetap harus lebih berhati-hati karena semakin kecil time frame yang kita pergunakan, khusus untuk MACD yang kita bahas hari ini, kemungkinan untuk munculnya fake signal atau false signal itu lebih besar. Demikian Pak Ardiansyah ya. Boleh tapi hati-hati. Kalaupun mau pakai time frame kecil, sebaiknya jangan pergunakan di time frame yang lebih kecil daripada time frame 1 jam. Apakah ada cara lain untuk mengotak-atik dalam tanda kutip MACD ini supaya bisa dipakai di time frame yang jauh lebih kecil daripada 1 jam misalnya? Ada. Caranya adalah meracik, seperti yang bilang tadi, meracik angka-angka periodenya. Tetapi itu tidak kita bahas sekarang, karena untuk membahas itu pertama membutuhkan
pemahaman basicnya dulu. Kedua, ini memang kami simpan untuk nasabah-nasabah forex.com. Gitu ya. Jadi kalau Anda nanti jadi nasabah forex.com, mungkin sudah ada yang jadi nasabah. Kita sedang racik berbagai macam sistem trading, strategi trading yang mudah-mudahan bisa Anda pergunakan dengan jauh lebih mudah. Ya, termasuk mungkin formula-formula tertentu di indikator atau apa. Ada. Dan kalau tidak salah nanti sekitar tanggal 20 sekian, saya lupa, kita punya webinar khusus untuk nasabah forex.com yang membahas salah satu strategi trading atau sistem trading yang sudah dikembangkan oleh tim market analis, research dan market analis forex.com. Itu namanya strategi trading MSTAR. Nah itu berarti sistem trading yang ketiga kalau nggak salah, yang kedua yang kita sudah publikasikan. Yang pertama kita sudah bikin Atrium. Yang kedua, Atrium ada dua, Atrium versi pertama dan Atrium versi kedua yang sudah disempurnakan. Yang sekarang kita pakai itu Atrium versi kedua. Kemudian yang nanti akan disampaikan lagi adalah metode trading menggunakan sistem trading. Namanya kita kasih MSS. Ya, itu intermezzo saja. Nah, sekarang kita balik ke MACD. Oke, untuk Pak Sanjaya Ditya. Oh, Pak Sanjaya Ditya ternyata mengalami problem yang sama seperti Pak Ardiansyah. Sepertinya kalau kita balik ke slide pertama akan makan waktu cukup banyak. Jadi saya pikir Pak Ardiansyah, mohon maaf, mungkin bisa bantu Pak Sanjaya Ditya dengan mengetikkan tips yang Anda lakukan tadi apa sehingga bisa muncul suaranya di chat box Pak Ardiansyah atau anyone, siapapun, dan minta bantuannya supaya kita tidak perlu balik memunculkan slide pertama yang berisi instruksi tadi. Oke, kita lanjutkan dulu. Oh, sudah selesai ternyata. Berarti yang selanjutnya adalah masuk ke itu, ke chart ya. Kita langsung praktek di chart ya. Oke, berarti saya bisa kasih lihat ini ke Pak Sanjaya. Oh, itu ada tuh. Ya, pencet quick start foto kiri atas gitu. Oke, makasih Pak Ardiansyah. Nah, kita sekarang lihat di chart itu seperti apa sih sebenarnya cara makainya itu ya. Kita ambil ada salah satu aja di sini, kita hilangkan semua. Oke, kita hilangkan semua. Ini indikator juga kita hilangkan, stokastik, CCI, moving average, kita hilangkan semua. Saya pindahkan ke sini supaya tidak mengganggu penglihatan, tidak mengganggu pandangan ya. Oke, kita lihat bagaimana cara memasukkannya. Cara mengplot atau memasang indikator itu sebenarnya ada beberapa cara. Tapi yang saya paling suka caranya itu dari sini. Cara yang paling singkat, Bapak-bapak. Itu dari sini. Dari sini ini. Kalau Anda lihat ada icon indikator list. Indikator list di metadata Anda di toolbar ini. Itu klik aja di situ. MACD ini berada di keluarga osilator. Anda arahkan pointer Anda ke tulisan osilator, kemudian Anda klik MACD. Kita pakai yang standar dulu ya. Nah, ini yang saya maksud dengan pengaturan periodenya itu di sini. Nah, kalau mau dipakai di time frame lebih pendek, biasanya analis itu maininnya di sini. Angka-angka ini diutak-atik. Tapi kita belum ke situ dulu ya. Ini sudah, kalau ini mah sudah bicara yang advance ya. Kita mau yang basic dulu saja. Untuk bisa yang advance kita harus punya yang basic dulu. Kemudian kita klik OK. Muncullah MACD lainnya di sini. MACD indicatornya di sini. Nah, di sini memang tidak terlihat ada zero line-nya ya. Tidak terlihat zero line-nya, zero level-nya tidak terlihat. Cara memodifikasi indikator ini caranya bagaimana? Saya mau cek dulu Pak Sanjaya sudah on belum? Belum ya, belum on Pak Sanjayanya. Sayang sekali. Oke, kita continue. Cara memodifikasi MACD seperti apa? Kita bisa double klik di sini. Atau kita bisa klik kanan di sini. Kita klik MACD properties. Supaya lebih cepat double klik di sini. Klik. Kita bisa lihat.
Kita bisa atur warnanya, ya kan? Warnanya seperti apa yang mau. Ini signalnya yang merah, ini mainnya silver. Anda mau buat dia warna hitam boleh. MLCD signal lainnya di defaultnya merah dan putus-putus. Anda mau bikin dia garis yang tidak terputus juga boleh. Anda mau pertebal juga bisa. Nah ini juga Anda mau pertebal juga bisa. Ya kelihatan ya. Seperti ini. Zero lainnya tidak ada. Anda double klik lagi di sini. Double klik di MLCD-nya. Anda klik tab levels. Kemudian Anda add 0.0 atau 0 aja juga nggak apa-apa. Klik OK dia akan muncul. That's it. Kelihatan ya? Ada garis horizontal putus-putus berwarna abu-abu di sini. Kalau mau diganti warnanya boleh ganti warna hitam di sini. Di style, pilih warna yang Anda sukai, oke. Nah, itu dia. Jadi ini sudah histogramnya, sudah kelihatan, MLCD signalnya sudah kelihatan, zero levelnya pun sudah kelihatan. Itu cara plot di sini. Saya tadi sarankan dicat pakai. Nah, seperti ini dia. Nah, kalau sudah seperti ini, seperti apa? Nah, ini kan tadi pertanyaannya, Pak, katanya tadi kalau MLCD signal lain lepas dari histogram itu sinyal baik. Kenapa ketika dia di sini, harganya nggak naik-naik malah turun? Seperti yang saya katakan tadi, memang tidak tertulis di slide, tapi saya tadi sudah ingatkan, kalau kita mau trading, sebaiknya carilah sinyal yang searah dengan tren. Memang muncul ada sinyal buy di sini, muncul ada sinyal buy di sini. Tapi pertanyaannya kemudian, trennya up atau down? Kalau trennya down, dia berada dalam downtrend, muncul sinyal buy, kalau saya prefer diabaikan. Lebih baik diabaikan sinyal buy-nya. Kenapa? Karena trennya down. Jadi, tips tradingnya sebenarnya lebih baik apabila kita membuka posisi searah dengan tren. Membuka posisi yang berlawanan dengan tren bukan tidak boleh, bukan tidak mungkin berhasil, boleh saja, mungkin saja bisa berhasil, tapi risikonya akan lebih besar daripada apabila kita membuka posisi searah dengan tren. Oke, ini di New Zealand dollar terhadap US dollar. Kemudian di Aussie seperti apa? Coba. Oke, ini seperti ini. Sama caranya. Anda coba silakan kalau Anda juga sudah menggunakan laptop atau PC atau mungkin di mobile trader mungkin juga sudah bisa. Anda bisa coba plot MACD di laptop Anda, di komputer Anda atau di smartphone Anda. Coba di plot dan bisa Anda ubah ya. Bisa diutak-atik ini color ya. Mungkin saya tidak suka hitam, mungkin histogramnya mau saya pakai warna abu-abu misalkan, boleh saja. Saya mau lebih tebal, boleh. Ini jadinya seperti ini. Oke. Nah, silakan dimodifikasi sesuai dengan selera. Jadi nggak ada patokan harus berwarna merah, harus berwarna biru, harus berwarna hitam atau apa, enggak. Yang penting Anda bisa cara membacanya, tahu cara membacanya. Oke, ya. Coba kita lihat. Nah, ini saya punya trik lagi, mungkin ada yang belum tahu. Triknya adalah, ini kan kita sudah katakanlah, ini kita sudah bikin satu setup trading menggunakan MACD. Ketika saya mau pakai di chart lain, misalkan saya mau pakai di Aussie misalkan. Aussie ternyata kalau yang di chart saya punya, ini menggunakan moving average, menggunakan stochastic, menggunakan CCI. Bagaimana caranya supaya saya bisa menghilangkan semua indikator ini dan saya gantikan dengan MACD saja? Caranya mudah. Ketika Anda sudah membuat seperti ini, Anda sudah pasang MACD di sini dengan settingan yang Anda inginkan, Anda tinggal klik di bagian layar manapun, klik kanan ya, klik kanan, lalu Anda arahkan kursor atau pointer Anda ke template, lalu Anda klik Save Template. Save template, lalu Anda tinggal ketik namanya MACD, misalkan. Enter untuk menyimpannya, lalu Anda pilih di currency pair mana yang ingin Anda pergunakan, Anda analisa. Anda mau pakai MACD di sini karena ngilangin satu-satu kan seperti yang saya praktekin tadi cukup makan waktu itu kalau cuma 2 atau 3. Kalau bayangkan Anda punya 10 chart semuanya mau diganti, bagaimana kan lama. Nah, Anda klik kanan di bagian manapun di chart, lalu Anda arahkan pointer Anda ke template, lalu Anda pilih
template yang sudah kita simpan tadi MACD, dia akan berubah otomatis menjadi MACD. Yang ini juga seperti itu. Nah, template, klik kanan, template, klik MACD. Ya, cukup menarik ya. Nah, seperti ini. Nah, MACD di time frame panjang tentu saja tidak akan memberikan sinyal trading yang terlalu sering. Anda bisa lihat, sampai dengan saat ini kita tidak bisa melihat ada sinyal. Benar ya. Paling juga kita hanya bisa melihat apa di sini. Apakah Anda tahu sih saat ini? Kalau saya melihat sesuatu, apa yang saya lihat? Oh, ini ada jawab pertanyaan dulu ya. Dari Pak Firman Ispriyadi ya. Agar akurasi lebih detail dipasangkan dengan indikator apa Pak? Pertanyaan bagus sebenarnya. Pairing indikator atau memasangkan indikator dengan indikator lain itu memang salah satu cara untuk saling menutupi kelemahan antar indikator. Sebagai contoh, kita di sini mempergunakan stokastik dengan CCI dengan moving average. Nah, ini bukan tanpa alasan karena kita pakai ini masing-masing indikator punya kelemahan dan masing-masing indikator itu saling menutupi kelemahan satu sama lain. Fungsinya adalah apa? Bukan fungsinya. Tujuannya adalah agar sinyal atau kualitas sinyal trading yang dihasilkan oleh sistem atau setup ini, strategi ini, itu bisa mereduksi atau meminimalisir kemungkinan kemunculan fake signal. Adapun halnya dengan MACD, uniknya MACD ini dia sebenarnya sudah menggabungkan dua fungsi, yaitu trend dan osilator sebenarnya. Osilatornya itu di sini, sementara ini histogram ini sebenarnya dan MACD lain tentunya itu adalah perpaduan antara moving average sebenarnya. Jadi bukan perpaduan apa? Sistem perhitungan algoritma yang dipergunakan MACD itu mirip dengan moving average. Nah, jadi kalau untuk saat ini saya pikir MACD tidak perlu dikombinasikan dengan indikator lain, kecuali mungkin dalam perkembangannya ada yang memanfaatkannya dengan parabolic stars sebagai indikator exit point dan entry point. Ini exit sebenarnya lebih ke exit point. Jadi kalau dia buy berdasarkan MACD itu close-nya di mana? Gitu. Ada yang memodokan dengan parabolic stars. Tapi kita tidak akan bahas itu dulu sekarang. Nah, kita kembali ke MACD ini. Jadi demikian ya Pak Firman ya. Nah, kita kembali ke MACD. Di chart Aussie time frame 4 jam saat ini saya melihat ada sesuatu. Apakah sesuatu itu? Yuk kita lihat. Anda bisa lihat ini enggak? Ini gambarnya, warnanya saya ganti ya. Biar agak cerah sedikit lah. Aduh, terlalu cerah. Nah, ini saja. Oke. Anda bisa melihat ini kan? Ini ada lembah. Ini ada lembah. Oke. Lalu, salah. Oke. Ini ada lembah. Ini pun ada. Mungkin akan jadi lembah. Ini belum jadi lembah ya, tapi mungkin akan jadi lembah. Ya, kita lihat. Kita lebih baik ambil dari sini lembahnya. Nah, kita lihat lembah di chart makin rendah, sementara lembah di histogram makin tinggi. Yuk kita coba tarik garis di sini. Kita coba tarik garis di sini. Maka kita sudah bisa melihat ada potensi bullish divergence di chart Aussie time frame 4 jam. Tadi kita sudah pelajari bahwa yang namanya bullish divergence berpotensi untuk diikuti oleh pergerakan naik atau bullish. Pertanyaannya adalah, apakah kita boleh buy sekarang? Jawabannya adalah belum. Kenapa? Karena bullish divergence ini belum terkonfirmasi. Kapankah bullish divergence ini terkonfirmasi? Yaitu apabila nanti histogram naik ke atas zero line. Jadi kalau dia naik seperti ini, histogramnya mau seperti ini boleh, mau sampai di sini doang juga nggak apa-apa. Yang jelas dia sudah berada di atas zero, barulah bullish divergence ini terkonfirmasi. Tunggu waktu saja, dan ini nanti mudah-mudahan akan bisa jadi
bisa jadi konfirmasi reversal yang cukup baik atau cukup kuat. Di Aussie kita ketemu bullish distress ya. Di Kiwi pun ternyata kita bisa lihat mana dia. Ini lembah 1, lembah 2. Ini belum jadi lembah, tapi asumsikan dulu mungkin akan jadi lembah. Tapi kalau dia terus turun nanti harganya ya mau nggak mau ini garisnya ikutin gitu ya. Tapi ini belum terkonfirmasi ya. Ingat ini belum terkonfirmasi bullish divergence-nya. Ini kita siap-siap ancang-ancang aja dulu. Tuh. Nanti ketika kalau ini kondisi ini terus bertahan, harganya naik, ini harga naik dan histogramnya juga berada di atas 0, itu konfirmasi bullish divergence-nya. Boleh buy di situ. Nah, coba kita lihat yang indirect currency dulu. Indirect kok indirect? Salah. Ini kliknya MACD. Oke. Nah, wah ini nggak bagus ya, nggak bagus. Dia mulai sideways. Kalau Swiss franc seperti apa? Ya. Kalau Swiss franc ini kita bisa lihat overall dia up ya, uptrend. Ini kita bisa tarik trend lainnya di sini. Oke. Uptrend berarti sinyal buy. Ini ada sinyal buy-nya enggak? Oh, ini muncul dia sinyal buy. Lihat ya, ini MACD sudah lepas dari histogram. Dia di candlestick yang ini. Berarti entry buy-nya di sini. Di sini entry buy-nya di open candlestick yang ini. Kalau Anda sempat buy kemarin, Anda sudah sempat profit sampai ke sini. Itu sekitar 920. Ada pertanyaan lagi dari Pak Dani ya. Apabila ingin menggunakan MACD di bawah time frame 1 jam, settingan Anda dirubah jadi berapa Pak agar lebih minimal cost-nya? Kita belum menemukan formula yang tepat. Sampai saat ini kita masih mencari-cari formula yang tepat apabila MACD akan digunakan di time frame yang lebih kecil. Ya. Settingan standar itu bisa kita pergunakan dengan baik di time frame yang tinggi. Di 4 jam. Kalau yang di bawah 1 jam kita sedang mencari tapi belum ketemu. Ada beberapa settingan yang sudah sempat dicoba. Dalam beberapa waktu kita coba dengan forward testing itu hasilnya cukup baik, tetapi sayangnya tidak bertahan terlalu lama. Jadi kita belum berani keluarkan sebelum kita coba sendiri. Jadi kalau di Forex MF gitu Pak Dani ya. Jadi kita punya sistem trading, misalkan kita bikin kembangkan atau racik strategi trading. Atau kita develop, atau kita kembangkan lah yang sudah ada misalkan. Kita tidak berani publikasikan, kita tidak berani kasih ke nasabah selama kita belum coba sendiri dengan forward testing dan dengan uang sungguhan atau real money. Jadi sampai sekarang pun kita forward testing dengan MACD yang dengan settingan itu belum belum zero grade-nya. Tapi kalau yang MSAS ya yang kita coba zero grade ini siapa ya yang sepertinya yang berada di pinggir kali ya. Oke. Ya sepertinya Bu Novi sedang di perjalanan ya. Ada suara helikopter. Oke, jadi untuk Pak Dani kita belum Pak, belum sampai ke situ. Ya belum sampai ke situ. Mungkin kalau ada yang sudah bisa menemukan silakan di share di sini ya, kita belajar sama-sama. Ya, tapi untuk MACD kita memang lagi dalam developing. Ya. Ada beberapa sistem yang sedang kita kembangkan. Jadi kita ada 1, 2 yang upcoming ya akan datang. Itu masih ada 3 lagi yang akan kita mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita publikasikan. Tentu ketika kita sudah publikasikan kita sudah coba sendiri. Jadi bukan katanya-katanya gitu ya. Seperti itu Pak Dani. Oke, mungkin ada pertanyaan lain silakan. Sambil kita coba cari-cari mungkin ada di ruang di tempat lain. Euro pun kita coba. Bagaimana penampakan di euro? Oh, di euro dia sideways ya. Oke.
Di sideways sebenarnya bagus kalau kita pakai MACD sideways, cuman tergantung pada ininya juga, currency pair-nya. Kalau dia currency pair-nya volatile, kemungkinan break signalnya juga cukup tinggi. Jadi tetap paling aman adalah mencari posisi atau membuka posisi yang searah dengan tren atau trennya jelas juga. Entah itu uptrend atau downtrend. Kalau dia berada dalam saat uptrend, carilah sinyal buy. Kalau dalam keadaan downtrend, cari sinyal sell. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi, saya tunggu. Ya, kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi. Silakan jika masih ada pertanyaan. Ini MACD saya pikir sangat mudah untuk dipahami ya. Kita tinggal tunggu lepas-lepas atau kita mau pakai divergence juga bisa. Silakan juga Anda coba-coba sendiri di chart Anda, memunculkan MACD. Kemudian kalau Anda melihat ada sinyal, silakan konfirmasikan ke saya, ke kita, nanti kita bahas bersama-sama, nanti kita lihat, benarkah memang ada sinyal, berdasarkan MACD-nya, yuk kita lihat nanti. Ya, sekitar 9 menit lagi sebelum kita closing hari ini. Ini minyak lagi ini ya, ini minyak ini lagi ngetren nih. Nah ini ngomong-ngomong soal minyak, kira-kira mau kemana nih? Ini minyak di time frame 4 jam. Itu kita mau pakai yang panjang sekalian kan ya? Enggak ya, 4 jam dulu yang kita lihat yang mingguan dulu. Apakah ada potensi harga minyak akan naik? Kalau menurut MACD sih, kita di sini bisa lihat ada bullish divergence. Oh enggak. Tidak. Saya kira ini makin naik. No. Salah. Batal. Dari Pak Firman Ispriyadi, untuk entry posisi kita nunggu konfirmasi 1 candle atau 2 candle dari garis netral yang paling oke. Intinya, ketika muncul sinyal dari MACD, sudah terkonfirmasi, sudah lepas nih. Tapi ingat ya Pak, yang ini, garis yang ini, kan ini kalau kita lihat lepasnya yang ini ya, misalkan kita ambil contoh oil nih, kan ini lepasnya di sini. Ini contoh aja ya, ini oilnya lagi downtrend, ada sinyal buy, sebaiknya tidak diambil. Anggaplah ini sinyal buy pada saat uptrend misalkan. Ini kan lepas, MACD-nya lepas dari histogram. Nah, itu terjadi di candlestick yang ini. Selama candlestick ini belum close, dia masih naik turun, histogram ini juga naik turun Pak. Nah, dia akan berhenti naik turun apabila candlestick-nya berhenti bergerak, dia close di situ. Nah, ketika dia sudah close, candlestick-nya close, dan kita lihat di sini ada sinyal, kita boleh masuk di candlestick berikutnya langsung. Jadi nggak nunggu terlalu lama. Gitu. Begitu dia terkonfirmasi sinyalnya, bisa langsung open posisi. Ya, itu 1 candle-nya saja. Gitu, 1 saja. Kalau 2 khawatirnya makin terlalu lama. Lag-nya akan makin panjang. Nah, yang kita tidak bisa tentukan berapa candle-nya itu yang divergence tadi. Kalau divergence kita tidak bisa tentukan berapa candle sih dari ada divergence setelah ada terkonfirmasi itu berapa candle kita nggak tahu. Yang kita lihat hanya histogramnya. Nah, begitu dia histogramnya nongol, ini kan katakan mana tadi ini, aus ini kan ada contoh bullish divergence. Begitu histogramnya nongol ke atas 0 dan dia close selesai di situ, di candlestick yang berikutnya kita boleh buy. Gitu. Konsepnya seperti itu. Gitu Pak Firman. Silakan kalau masih ada pertanyaan.
Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya pikir webinar kita sore ini cukup sampai sekian dulu. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari apa yang MACD hari ini bisa diterapkan dalam sehari-hari. Daripada ini bikin grup. Oh oke, ada Pak, kita WhatsApp. Tapi grup WhatsApp ini bukan grup sebenarnya. Kita bikin sistem broadcast untuk peluang pasar, update market, dan peluang-peluang seperti muncul sinyal bullish, muncul sinyal bearish, itu kita informasikan karena nasabah kita melalui WhatsApp. Ya, jadi itu akan kita konfirmasikan setiap kali ada peluang seperti kemarin. Yang terakhir kemarin kita kasih ada peluang bearish di pound sterling. Ya, ternyata memang terjadi. Ya. Ya, level entry-nya sekitar di sini, sel kemarin targetnya di sini. Sampai di sini sebenarnya targetnya, tapi belum mencapai target. Tapi kalau sel kemarin masih profit. Ya benar, grup yang khusus nasabah. Itu kalau Anda menjadi nasabah Forex MF, Anda akan mendapatkan layanan itu. Anda bisa mendapatkan update peluang free dari kami melalui aplikasi WhatsApp langsung ke handphone Anda. Dan kalau Anda memiliki first deposit minimal $1.000, Anda bisa berkomunikasi langsung dengan tim market analis langsung dari handphone Anda. Pak Denny sudah nasabah, hari ini memang belum ada sinyal Pak. Kemarin sudah ada ya Pak ya? Kalau Pak Denny sudah didaftarkan oleh tim sales dan marketing, harusnya kemarin Anda mendapatkan konfirmasi sinyal bearish di pound sterling. Hari ini memang belum ada Pak. Belum ada, hari ini kita masih cukup berhati-hati. Jadi kita nggak mau gegabah ngasih sinyalnya. Oke? Cukup sekian saya kira pertemuan kita hari ini di webinar. Mudah-mudahan yang kita sudah pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya ke tim market analis forexmf.com. Kalau Anda nasabah yang sudah memenuhi persyaratan, silakan bertanya langsung di WhatsApp atau lewat website ya, lewat website. Kan ada fasilitas live chatnya. Untuk nomor WhatsApp saya pakai nomor WhatsApp yang resmi dari Forex MF itu aja Pak, nanti akan bisa berkomunikasi dengan kami. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Selalu pergunakan modal Anda dengan bijak, gunakan money management yang baik dan risk management yang juga baik. Batasi setiap resiko, jangan overtrade dan selalu pergunakan stop loss. Selamat sore dan terima kasih.